Intinya yang pertama sebenarnya kalau mau jujur, siapapun pegawai negeri pasti berpikirnya ketika mencapai satu nilai kenaikan jabatan itu adalah prestasi ya. Itu intinya, tapi pada akhirnya ada niat lain gitu ketika saya mencapai itu karena kebiasaan kita manusia itu hanya bisa menilai pekerjaan orang. Saya berpikir apa yang saya nilai terhadap pendahulu kami di tempat kami yang terdahulu yang kadang negatif kita buktikan apakah kita juga hanya bisa bicara atau bisa melaksanakan. Nah, itulah yang menjadi motivasi saya untuk apa yang saya kritik di tempat lain itu bisa di sini itu dibuktikan bahwa kritik saya itu ternyata kita bisa memperbaiki hal-hal yang kurang. Semenjak saya masuk di tahun 2023 bulan tanggal 2 Agustus 2023 itu yang pertama mungkin saya lebih cenderung membenahi tentang kerukunan dan kebersamaan kepemilikan madrasah. Jadi konon katanya saya juga tidak begitu tahu ya bahwa hubungan interaksi di sini individu itu cukup renggang karena ada kelompok-kelompok katanya, tapi saya tidak merasakan itu. Saya hanya berusaha memiliki bahwa sekolah ini milik bersama, baik buruknya kedepannya tergantung kebersamaan. Dan alhamdulillah berjalannya terus waktu ke waktu hubungan kami harmonis dan di sini sudah tidak lagi cerita bahwa ada kelompok A, B, C enggak. Kami ini milik bersama sehingga apapun yang kita dapatkan, ayo kita rasakan bersama-sama. Kalau di bidang akademik jelas sih mungkin intinya saya menjadikan tahun 2025 itu menjadi sebutnya MTS 1 top 2025. Apa top itu? Tangguh, kemudian memiliki rasa optimis yang kuat, kemudian prestasi yang melambung. Nah, prestasi ini tidak hanya di bidang akademik, tapi juga non akademik siswanya berprestasi, termasuk sarana prasarananya. Dan punya target paling tidak di Kabupaten Bekasi kami bisa mulai kembali ke asalnya bahwa nomor 1 itu nomor 1 sesungguhnya. Itu jadi apa saja yang sudah kita perbuat. Kalau di bidang non akademik banyaknya mungkin prestasi anak-anak yang kita memberikan kesempatan anak di Popda, kemudian juga di kejuaraan-kejuaraan baik itu sifatnya nasional atau mungkin daerah atau kota kabupaten dan sekolah. Ada beberapa penghargaan dari bela diri di judo, karate, silat, kemudian di basket, di futsal ada ya. Walaupun mungkin belum signifikan, tapi saya tetap optimis ketika lapangan nanti kita sudah perbaiki itu akan bisa terbukti gitu. Karena memang target saya 2025 di anggaran pemerintah lanjut yang diberikan kami melalui BOS itu akan kita rapikan lapangan. Kita benahi bangunan-bangunan yang kelihatannya memang rapuh dan harus diperbaiki dengan standar anggaran yang kami miliki karena kan ada batasan dan ada aturan yang mengikat. Nah, untuk yang saya lakukan mungkin di akademik sendiri mulai 2024-2025 ini kita sudah mempersiapkan anak-anak yang berprestasi dalam akademik untuk mendapat bimbingan dalam 3 bulan pertama per minggu. 3 bulan pertama jadi setiap minggu mereka anak-anak yang terpilih per kelas itu akan dibina untuk persiapan KSM, lomba-lomba sains dan semuanya. Nah, 3 bulan kedua kita mulai diabelkan dua kali dalam seminggu gitu. Sehingga menjelang 10 bulan berikutnya ya kita sudah rutin hampir seminggu bisa tiap hari atau mungkin bisa 4 hari dalam seminggu. Tujuannya mencapai target baik secara personil anak dalam Kementerian Agama maupun tingkat nasionalnya. Nah, untuk sarana prasarana alhamdulillah atas bantuan rekan-rekan terutama Komite Madrasah Pak Haji Mulyadi ya. Dukungan beliau kita memadukan unsur anggaran yang Allah kasih melalui beliau dengan anggaran memang yang ada di BOS atau DIPA yang diperbolehkan secara aturan pemerintah. Kita padukan, contohnya sekarang mungkin pengadaan ruang kepala madrasah lebih terlihat mungkin pantas ketika menerima tamu, enggak. Kemudian fasilitas guru di WC kita coba benahi. Terutama ada satu ruangan yang memang sengaja sudah dicita-citakan oleh saya. Itu ruangan itu sebagai aula, tempat kita berkomunikasi ketika ada rapat guru, ketika ada pembinaan, ketika ada MGMP dan lain sebagainya. Guru bisa memanfaatkan ruang itu untuk meningkatkan mutu dan kualitas guru itu sendiri dalam menunjang pembelajaran di MTS 1.
Selain itu mungkin di lapangan ya sementara kita baru hanya bisa memagar. Apa fungsi pagar itu? Agar ketika anak olahraga nggak ragu-ragu, tidak ada bola yang sampai ke kaca pecah dan setiap minggu harus ganti. Dan cita-cita luhur dari kami, dari teman-teman itu ingin memiliki musola. Walaupun sudah kita opening dulu itu di bulan Oktober ya Pak, komite, tapi karena Allah belum mengizinkan sampai hampir menjelang 8-9 bulan kita masih sudah berdiri tapi belum bisa dipakai karena atapnya belum selesai. Tapi insya Allah dengan izin Allah Bismillah akhir Agustus kita sudah akan memulai lagi perapihan, dan saya yakin orang tua akan percaya kebutuhan kami dengan cara apa? Dengan cara pembiasaan. Nah, jadi pembiasaan, jadi bukan kewajiban. Anak biasa di setiap hari diajuk, ayo nak kita sholat duha, ada rezeki, ayo taruh infak kalian untuk musola. Dan insya Allah mungkin bapak-bapak sekalian nanti di bulan Desember kemarin ini sudah bisa digunakan untuk sholat ibadah, itu target kami. Dan ada beberapa target yang belum kesampaian, uang pus ya, perpustakaan. Yang keduanya ruang lab IPA dan lab komputer, itu mungkin perlu dibenahi, tapi insya Allah saya tetap optimis karena tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah mengizinkan. Karena jujur saja prestasi yang kita lihat dari kuantitas saja untuk tahun ini, jumlah murid yang mendaftar di MTSN 1 mungkin sampai 800 ya. Itu pun 800 kita hanya bisa menampung 13 rombel sebanyak 416 siswa. Walaupun dalam tekanan begitu beratnya karena orang tua masih banyak yang ingin masuk di MTS 1. Tapi insya Allah ke depan kita lebih mengharapkan kualitas dari hasilnya.